Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fikih jinayah yang bertema jarimah takjil. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eni dan dosen pengampu mata kuliah fikih jinayah yang bernama Bapak Muhammad Nurdin SIPMH. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina Sukabumi. Nah, baik teman-teman, sebelum kita kepada inti materi, kita perlu ketahui tentang hukum pidana Islam terlebih dahulu. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, yaitu tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman kisos atau diat. Yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan tajam. Nah, untuk yang kedua yaitu kriteria tindak pidana. Adapun mengenai kriteria suatu perbuatan dikatakan tindak pidana, Abdul Al-Qadir sudah sebagaimana dikemukakan juga oleh Muhammad Abu Zahrah memformulasikan ke dalam 3 bentuk rukun perkara, yaitu yang pertama ada rukun syar'i, yaitu berdasarkan dengan undang-undang, yaitu adanya nas yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman kepadanya. Yang kedua rukun maddi. Rukun maddi yaitu adanya tindakan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau tidak. Yang ketiga rukun adabi, yaitu perbuatan orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya. Ketiga, yaitu prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Nah, menurut Zuhaya S. Praja, prinsip hukum Islam berarti kebenaran universal yang inheren dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam itu ada 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, dan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum pidana Islam juga tidak terlepas dari konsep tujuan umum pensyariatan atau perundang-undangan. Adanya sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari usaha memelihara tujuan umum perundang-undangan tersebut, seperti ditetapkannya hukuman mati bagi si murtad atau keluar dari Islam adalah untuk memelihara agama. Hukuman kisos bagi al-qat'u al-amdu atau pembunuhan sengaja adalah untuk memelihara jiwa. Hukuman jilid bagi peminum khamar atau minuman keras adalah hukuman memelihara akal, dan hukuman jilid dan rajam bagi si zani dan zaniyah atau penjina laki-laki dan perempuan adalah untuk memelihara keturunan, dan hukuman potong tangan bagi si pencuri adalah hukum memelihara harta. Baik, kita langsung kepada asas-asas hukum pidana Islam. Nah, untuk asas-asas hukum pidana Islam ini dapat diklasifikasikan kepada 3 macam, yaitu pertama asas legalitas, kedua asas material, dan ketiga asas moralitas. Asas legalitas merupakan asas yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Dan yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu. Kaidah fikih. Asas ini didasari pada ayat Al-Quran Surah Bani Israil ayat 15 dan Surah Al-Qasas ayat 59. Asas legalitas melahirkan kaidah hukum tidak ada hukuman bagi tindakan-tindakan seorang sebelum adanya nas. Kaidah fikih. Adapun material merupakan asas yang berkenaan dengan unsur material hukum pidana Islam. Para fuqaha berselisih pendapat tentang hal ini. Al-Mawardi mengatakan asas hukum pidana Islam
mencakup segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sedangkan Abdul Qadir Al-Audah dan Wahab Al-Zuhali, asas material hukum pidana Islam hanya mencakup perbuatan yang dilarang syara untuk dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Berdasarkan asas material ini, sanksi dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan kepada 3 macam, yaitu hudud, kisos atau diat, dan takjir. Sedangkan asas moralitas merupakan asas yang berkenaan dengan moral hukum pidana Islam. Asas moral ini meliputi asas adam al-uzri, rofu al-kalam, dan sukut al-ukubat, gugurnya hukuman. Asas dam al-uzri ini tidak diterimanya pernyataan seorang karena ia tidak tahu hukum. Asas ini sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas rofu al-kalam adalah asas suatu tindakan pidana bisa dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yakni pelakunya belum balik atau masih di bawah umur, orang sedang tidur, dan orang gila. Yang selanjutnya itu materi tentang jarimah takjir, yang dimana jarimah takjir yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syarak yang konkret dalam hal ini. Nah, mengenai bentuk hukuman takjir, syariat Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun, Abdul Qadir Audah membagikan bentuk hukuman takjir kepada beberapa bentuk, yaitu pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, yang ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, dan hukuman-hukuman yang lainnya. Termasuk ada hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman celaan, hukuman ancaman, hukuman tasyir, dan hukuman denda. Jenis-jenis takjir dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah takjir dapat dibagi kepada 2 bagian, yaitu 1 jarimah takjir yang menyinggung hak Allah, dan kedua jarimah takjir yang menyinggung hak individu atau manusia. Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah takjir dapat dibagi ke 3 bagian, yaitu takjir karena melakukan perbuatan maksiat, takjir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, takjir karena melakukan pelanggaran hukum. Nah, di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, maka takjir juga dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama jarimah takjir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kisos, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau syubhat seperti pencurian yang tidak sampai nisab atau oleh keluarga sendiri. Yang kedua, hukum takjir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada 2, yaitu pertama hukuman penjara dan kedua hukuman pengasingan. Terus ada lagi hukuman takjir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan. Nah, yang terakhir yaitu ada unsur-unsur jarimah. Unsur-unsur jarimah terbagi dua, yaitu unsur formal dan unsur material. Terbagi 3, yaitu unsur formal, material, dan moral. Unsur formal yang disebut dengan ar-ruknu asy-syar'i adalah perbuatan yang membuat ketentuan yang mengancamnya dengan hukuman. Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagian siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, unsur materi. Unsur materi yang disebut dengan ar-ruknu al-maddi, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata, positif, maupun sikap tidak berbuat atau negatif.
Nah, untuk unsur material mempunyai fase-fase pelaksanaan jarimah. Yang pertama ada fase pemikiran dan perencanaan, dan yang kedua fase persiapan. Untuk fase pemikiran dan perencanaan yaitu Abu Hurairah berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya selama belum dikerjakan atau diucapkan. Yang fase kedua yaitu fase persiapan. Menurut mazhab Hambali dan Maliki, perbuatan persiapan dianggap sebagai perantara kepada perbuatan yang haram dan hukumnya adalah haram sehingga pelakunya dikenakan hukuman. Yang ketiga yaitu hukum moral. Ar-ruknu al-adabi, bahwa pelaku yang mukallaf yakni yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.